Perkenalkan, nama saya Putri Chandra Maria, NIM B100182888. Perkenalkan, nama saya Mara Putria dengan NIM B100183226. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Evan Christian Butar-Butar dengan nomor induk mahasiswa B10018329. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaida dengan NIM D100182323. Perkenalkan, saya Bima Arpindo, NIM B1001848. Perkenalkan, nama saya Antonius Ando Triadi Manurung dengan NIM B10018330. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber daya alam. Pengertian sumber daya alam secara yuridis cukup sulit ditemukan, namun kita dapat meminjam pengertian sumber daya alam ini dari rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang memberikan batasan atau pengertian sebagai berikut. Sumber daya alam adalah semua benda, karya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup yang merupakan hasil proses alami baik hayati maupun non-hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan. Hukum sumber daya alam merupakan bagian dari hukum lingkungan. Hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang sedang berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang, serta dapat disebut hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup. Jadi, hukum sumber daya alam adalah hukum yang merupakan bagian dari hukum lingkungan yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya dalam hal soal sumber daya alam yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Selanjutnya, 2 hukum sumber daya alam. Yang pertama, dalam bidang agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria. Yang kedua, dalam bidang pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang pertambangan. Yang ketiga, bidang pengairan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Yang keempat, dalam bidang perikanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Yang kelima, dalam bidang konservasi hukum sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan yang terakhir, dalam bidang kehutanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asas-asas pengelolaan sumber daya alam. Asas-asas pengelolaan sumber daya alam di Indonesia diatur dan telah diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 9 asas pengelolaan sumber daya alam, yaitu yang pertama, asas kekeluargaan, yang kedua, asas dikuasai oleh negara, yang ketiga, asas manfaat, yang keempat, asas efisiensi dan berkeadilan, yang kelima, asas berkelanjutan, yang keenam, asas kemandirian, yang ketujuh, asas berwawasan lingkungan, yang kedelapan, asas keseimbangan, dan yang kesembilan, asas kebersamaan. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, bisa dilihat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hutan. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang menjelaskan bahwa pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang merupakan hamparan lahan dan pepohonan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh jenis pepohonan dalam persekutuan dengan lingkungan yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Nah, jenis-jenis hutan itu menurut pasal 4 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 bahwa hutan dibagi menjadi 8. 1.
hutan negara, 2. hutan hak, 3. hutan adat, 4. hutan produksi, 5. hutan lindung, 6. hutan konservasi, 7. kawasan hutan suaka alam, 8. kawasan hutan lestari alam. Sumber daya alam bagian kehutanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sumber daya alam yang antara lain berupa hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, hasil hutan, tumbuhan dan satwa harus dilestarikan dan didayagunakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena mempunyai fungsi produksi, fungsi lindung antara lain pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, memelihara kesuburan tanah, pelestarian lingkungan hidup, dan fungsi konservasi keanekaragaman hayati yang merupakan penyangga kehidupan serta untuk wisata alam dan pemanfaatan jasa lingkungan. Agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal dan lestari, maka dilakukan usaha perlindungan terhadap hutan produksi, hutan lindung, kawasan pelestarian alam, taman buru, hasil hutan, tumbuhan dan satwa. Dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Saya ingin melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Langsung saja. Ancaman kerusakan terhadap sumber daya hutan. 100 tahun yang lalu Indonesia masih mempunyai hutan yang melimpah dengan pohon-pohonnya menutupi 80-95% dari luas lahan total di Indonesia. Tutupan hutan total pada saat itu diperkirakan sekitar 170 juta hektar. Saat ini tutupan hutan hanya sekitar 98 juta hektar saja. Banyak sekali ancaman pada sumber daya hutan di Indonesia, mulai dari kegiatan pembalakan skala besar hingga pembukaan yang dilakukan oleh para petani. Berdasarkan kondisi di atas, diperlukan suatu bentuk pengolahan hutan secara efisien dan berkelanjutan. Kerusakan yang terjadi dapat dicegah dan diperbaiki dan hutan bisa tetap lestari. Pengelolaan hutan berdasarkan prinsip ekofisiensi. Hutan adalah salah satu modal dasar pembangunan. Sebagai modal dasar, hutan harus dimanfaatkan sepenuhnya dengan cara yang tidak merusak. Oleh sebab itu, pemanfaatan hutan harus dilakukan secara ekofisiensi, artinya tidak merusak ekosistemnya, pengambilan secara efisiensi, dan memikirkan kelangsungan dan kelanjutan sumber daya hutan itu tersendiri.